Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah, kami bersyukur untuk segala kebaikan, baik itu nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, maupun kesehatan yang masih kami nikmati sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah Tuhan, dan biarlah Engkau berbicara seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita mendengar dan mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu makna penderitaan bagi orang percaya. Mungkin di dalam kehidupan kita sering bertanya di dalam hati kita, mengapa saya mengalami penderitaan, atau mengapa keluarga saya mengalami penderitaan. Apalagi di masa pandemi saat ini, kita menghadapi begitu banyak krisis, begitu banyak keadaan yang tidak mengenakan. Bahkan kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami di masa COVID saat ini bukanlah semakin berkurang, tetapi justru semakin menjadi besar. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin bahkan kita menyaksikan langsung bahwa orang-orang yang kita kasihi harus meninggal dunia dan meninggalkan kita untuk selamanya. Kita akan bertanya di dalam hati kita, di manakah Tuhan yang Maha Kuasa? Tuhan yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Atau mungkin kita berkata, Tuhan bisa menghilangkan virus corona ini dengan satu kata saja pasti akan hilang. Tetapi di manakah Tuhan itu? Kenapa Tuhan membiarkan kehidupan saya semakin hari semakin menderita? Seperti tidak ada pertolongan sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan tersebut umumnya orang menjawab karena penderitaan itu sudah terjadi karena di dalam rencana Tuhan.
Ada juga yang mungkin akan menjawab bahwa pandemi yang saat ini terjadi itu adalah karena kehendak Tuhan. Tetapi apakah anggapan ini benar? Saya percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah berada di luar kedaulatan Tuhan. Semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang mengetahui segala apa yang terjadi di bangsa kita saat ini, bahkan yang mengetahui bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menghadapi penderitaan yang semakin parah ini. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa di situasi seperti ini Tuhan sedang diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sesungguhnya saya percaya dan saya meyakini bahwa dalam kemahakuasaan Tuhan selalu menolong kita. Buktinya hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah lewat Zoom atau ibadah lewat YouTube. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekalipun pandemi ini belum berakhir, tetapi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita akan tetap berlanjut, bahkan sampai Tuhan menentukan waktu dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kalau kita membaca apa yang kita baca hari ini, mungkin kita tidak ingin buta seperti orang yang buta yang kita bacakan ini. Bahwa kita tidak mau buta, karena ketika kita buta, kita akan mengalami begitu banyak gangguan pekerjaan kita, atau bahkan kita akan merasa tidak berguna. Namun bagaimana jika Tuhan izinkan terjadi seperti yang kita baca hari ini? Jikalau Tuhan mengizinkan kita buta sejak lahir, bukan berarti saya mendoakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk buta, tetapi saya mengatakan begini, jikalau kita di posisi itu, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita akan bertanya siapa yang membuat orang buta ini buta? Atau siapa yang membuat saya buta? Apakah Tuhan? Apakah karena dosa? Apakah karena hal yang lain? Tetapi mari kita melihat di dalam nats yang kita baca hari ini, ada satu respon dari murid-muridnya yang begitu menarik bagi saya. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka melihat ketika mereka melihat orang buta ini, mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya?" Anggapan-anggapan ini muncul dikarenakan dua kemungkinan. Yang pertama itu murid-murid berpikir karena ia sendiri bertobat. Hal ini dikarenakan dalam pemikiran orang Yahudi, janin sudah bisa berbuat dosa. Berarti janin yang ada dalam perut seorang ibu itu sudah bisa berbuat dosa. Hal ini didasarkan pada Kejadian pasal 25 ayat 22 yang menjelaskan bahwa di dalam kandungan Esau berusaha membunuh Yakub. Kemudian dalam Mazmur 58 ayat 4 yang bunyinya begini, "Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat." Orang Yahudi juga percaya bahwa jiwa seseorang yang sudah ada di dalam rahim atau di dalam perut ibu adalah bisa hidup dan bisa melakukan dosa. Bahkan jiwa-jiwa itu ada di suatu tempat sebelum mereka masuk atau ada di dalam janin seorang ibu, bahwa mereka tahu bahwa janin itu ada di suatu tempat yang tidak diketahui, dan di masa itu mereka meyakini bahwa orang yang ada bisa berbuat dosa. Ini adalah penafsiran-penafsiran yang mungkin bisa kita lihat. Tetapi ada juga mereka mengatakan bahwa karena dosa orang tuanya. Tetapi Yesus kemudian menjawab murid-muridnya itu bahwa orang ini buta bukan karena dosa pribadinya sendiri maupun dosa orang tuanya, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah terang dunia yang sanggup memberikan terang kepada siapapun. Dan setelah ia mengatakan itu, Yesus kemudian meludah dan mengaduk ludahnya di tanah dan mengoleskan pada mata orang buta itu. Dan setelah itu barulah ia menyuruh orang buta itu untuk membasuh dirinya di dalam kolam Siloam. Dan orang buta itu melakukan
yang seperti dikatakan Yesus, dan kemudian matanya menjadi merah. Dan ketika orang ini sembuh, dan ketika orang ini bisa melihat, orang yang melihatnya menjadi kagum. Ada yang mengatakan, siapakah orang ini? Mungkin saja ketika orang buta ini sudah bisa melihat, dia penampilannya berubah, atau mungkin saja dia semakin ganteng sehingga orang tidak bisa membedakan apakah dia ini orang yang buta sebelumnya. Tetapi satu hal yang mereka lihat, orang buta ini melihat. Pertanyaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jadi apa makna penderitaan bagi orang percaya di masa sekarang ini atau di masa pandemi saat ini? Apakah ada makna di balik penderitaan yang saya hadapi atau penderitaan yang Bapak Ibu hadapi saat ini? Yang pertama adalah makna kuasa Yesus lebih besar dari penderitaan kita. Allah tidak menghilangkan penderitaan kita pada saat ini. Saya percaya karena Tuhan mempunyai tujuan. Karena semua yang Tuhan rancangkan, semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan pikirkan, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu pun baik bagi setiap ciptaannya. Sama seperti Yesus ketika ia melihat penderitaan orang yang buta sejak lahir, ia merespon dan dia memberikan respon yang sangat berbeda dengan murid-muridnya. Yesus melihat dari sudut yang pandang yang berbeda. Yesus meresponi pendapat murid-muridnya yang memberikan penilaian dalam tanda kutip negatif tentang orang yang mengalami buta ini. Yesus memberitahukan bahwa tidak semua penderitaan yang kita hadapi pada masa kini atau pada situasi saat ini itu dikarenakan karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu semua, atau mungkin karena dosa-dosa orang tua kita terdahulu. Tetapi mungkin saja semua penderitaan yang kita hadapi ini ada tujuan dan maksud Tuhan. Karena kalau kita berpikir bahwa dosa yang dilakukan orang tuanya maka orang ini sakit, maka kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidaklah adil. Bagaimana mungkin Tuhan menghukum seseorang akibat dosa orang lain? Padahal kita tahu bahwa Allah yang kita sembah selama ini adalah Allah yang adil, Allah yang memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh setiap umat manusia. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa ia juga tidak, orang buta ini juga tidak mengalami kebutaan karena hukuman yang Tuhan berikan, melainkan dia buta karena mau menyatakan pekerjaan Allah di dalam Kristus. Ini adalah menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Penderitaan yang dialami orang buta ini tentulah bukanlah penderitaan yang kecil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mungkin jika kita berada di posisi orang buta ini, kita akan berpikir untuk mengakhiri kehidupan kita, atau kita merasa bahwa hidup saya ini tidak berarti karena saya tidak melihat betapa indahnya alam semesta ini. Bahkan saya tidak melihat terang, yang ada hanyalah kegelapan, yang ada hanyalah gelap gulita, dan saya tidak melihat apapun. Atau mungkin saja kita bisa menyalahkan orang tua kita yang melahirkan kita, dan kita mengatakan, kenapa saya harus lahir dengan keadaan yang seperti ini? Tetapi di dalam bacaan kita saat ini tidak mencatat demikian, bahwa orang buta ini mengeluh, orang buta ini merasa dirinya tidak berharga. Mungkin ada, tetapi di dalam Alkitab tidak dicatat demikian. Hal ini menyatakan bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam diri orang buta ini. Bahkan ia percaya dengan perkataan Yesus, dengan apapun yang dilakukan Yesus, dan ini menunjukkan bahwa orang buta ini beriman kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, COVID-19 yang saat ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara manusia kita memang takut karena dapat bisa membawa kematian. Namun dimanapun kita bersembunyi, bisa saja kita terkena COVID ini. Bahkan kadang-kadang kita sudah mengikuti protokol kesehatan dengan begitu ketat, tetapi tetap aja ada yang kena.
Tetapi saya percaya jika Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit di masa saat ini, pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak menolong kita dengan melihat saudara-saudara kita yang begitu banyak yang sudah meninggal, itu pun sudah berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap mempercayai bahwa semua yang terjadi saat ini Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa manusia harus kembali menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita berlutut kepada Tuhan, kita datang kepadanya dan memohon pertolongannya. Dan kita jangan meminta supaya mungkin pandemi ini cepat berakhir, karena saya tidak tahu berapa lama pandemi ini akan berakhir. Tetapi biarlah setiap hari kita meminta agar Tuhan menolong dan memberikan kesehatan bagi kita. Makna kedua dari penderitaan orang percaya adalah, penderitaan adalah kesempatan bagi kita mengalami kuasa Tuhan. Bagaimana kita mengatakan bahwa penderitaan adalah kesempatan bagi saya untuk mengalami kuasa Tuhan? Jikalau kita melihat di dalam ayat 6-7, Yesus berkata, Yesus melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Dia bertindak dengan yang meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang yang buta tadi, dan berkata, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek, atau dengan mata yang sudah bisa melihat. Orang-orang Yahudi percaya bahwa ludah dan darah adalah hal-hal yang najis jika dikeluarkan dalam tubuh seorang manusia. Tetapi Yesus justru menggunakan ludahnya untuk membuat adukan dari tanah. Ini merupakan suatu simbol penciptaan kembali. Di sini Yesus mau menyatakan bahwa mata orang buta ini perlu diciptakan kembali. Dia tidak bisa disembuhkan karena sejak lahir ia tidak pernah berfungsi sama sekali atau tidak pernah digunakan. Dan setelah Yesus mengaduk ludahnya ke tanah, kemudian ia mengoleskan ke mata orang buta tersebut, dan orang buta ini menjadi bisa melihat. Keadaan orang buta ini merupakan kesempatan kepadanya untuk mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam dirinya. Jikalau saja ia tidak buta, mungkin ia tidak akan bertemu dengan Yesus, atau ia akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau dia baik-baik saja, pasti dia tidak akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Karena seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita merasa baik-baik saja, kita tidak perlu lagi pertolongan Tuhan, kita tidak perlu lagi Tuhan. Karena kenapa? Karena saya baik-baik saja. Tapi sesungguhnya di dalam situasi yang baik-baik saja pun sebenarnya kita masih membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan hidup kita ini bukanlah siapa-siapa. Dan ketika orang buta ini mengalami kebutaan, Yesus memberikan suatu anugerah yang sangat besar dalam hidupnya. Yang pertama adalah ia sembuh secara jasmani, dan kedua ia sembuh secara rohani. Di mana ia bisa disembuhkan kerohaniannya, ia bisa melihat Allah yang luar biasa, ia bisa melihat anak manusia yang sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun, dan bahkan ia bisa memperoleh hidup yang kekal. Hati matanya yang buta yang hanya melihat kegelapan, kini yang melihat terang, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyembuhkan dan membebaskan dirinya. Melalui peristiwa inilah kita melihat kuasa Allah dan bagaimana Tuhan Yesus bertindak di dalam segala kekuatan yang Dia miliki. Sama seperti peristiwa yang dialami Maria dan Marta dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu mereka punya alasan untuk kecewa dan marah kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar ini, Tuhan Yesus tidak langsung segera menolong saudara mereka yaitu Lazarus, tapi justru Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada.
Bapak Ibu bisa membaca di dalam Yohanes pasal 11 tentang kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya kita tahu bahwa Lazarus meninggal dunia. Kadang-kadang kita sering berpikir bahwa semua yang telah terjadi ini sudah tidak lagi ada artinya. Bahkan tidak sedikit kita mungkin kecewa kepada Tuhan dan bahkan berpikir bahwa semuanya sudah terlambat. Tuhan tidak menolong saya, Tuhan membiarkan keluarga saya terkena penyakit COVID saat ini. Tuhan membiarkan bisnis saya berantakan. Tuhan membiarkan saya mengalami penderitaan yang begitu sulit dan begitu luar biasa, sehingga dalam menyelesaikannya pun tidak ada jalan keluar. Sesungguhnya dalam situasi-situasi ini saya mengerti kita bisa saja mengeluh dan bahkan kita bisa menyerah. Tapi ketika kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jikalau saudara-saudara kita meninggalkan kita untuk selamanya, saya tidak mengatakan ini adalah hal yang mudah untuk kita lalui, tapi kita tahu karena Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Itu adalah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi karena semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Sesungguhnya dalam penderitaan kita mengalami Tuhan yang sangat besar. Kita mengalami kuasanya yang sangat luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Paulus, ketika Paulus mengalami satu penderitaan dan Paulus sepertinya mau meminta pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan menjawabnya, sesungguhnya lah dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan juga mengatakan dalam hidup kita bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Dengan kelemahan yang kita alami saat ini, kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin memohon pertolongan daripada Tuhan, semakin berharap dan bersandar kepadanya. Kita tidak lagi bersandar kepada dunia ini, tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan, dan kita tahu kita tidak bisa mengatasi virus COVID ini. Mungkin kita bisa mengatasi dengan memakai vaksin, dengan meminum obat, meminum vitamin. Tetapi Tuhan mau kita juga semakin mendekatkan diri di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita sudah pernah mendengar kisah seorang Nick Vujicic yang terlahir tanpa memiliki tangan dan kaki. Bagi sebagian besar orang, Nick tidak akan mempunyai masa depan yang indah. Sama seperti orang buta tadi, dia mungkin tidak memiliki harapan kehidupan lagi. Dia bahkan tidak akan pernah bisa melihat kehidupan ini. Namun di balik penderitaannya itu, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupnya. Kini Nick menjadi motivator yang cukup terkenal. Perjuangan dan kemampuannya menerima keadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga bisa menginspirasi banyak orang. Jikalau hari ini penderitaan yang kita hadapi, kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa ada rencana Tuhan, pasti kita bisa menjadi berkat. Marilah kita tidak berhenti untuk terus mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita dan menantikan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jikalau Tuhan bisa menyembuhkan penyakit yang lebih besar daripada itu, yaitu penyakit yang bisa membawa kematian kepada kematian yang kekal, maka Tuhan bisa sanggup menyelesaikan itu. Penderitaan yang kita hadapi saat ini pun Tuhan sanggup menyembuhkan dan kita lalui bersama. Karena kenapa penderitaan yang kita alami ini pun Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita. Karena Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menghapuskan, untuk menghilangkan penderitaan kita yang dikarenakan karena dosa, dan bahkan Dia bangkit untuk mengalahkan kematian yang kekal sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Maka biarlah kita semua terus berharap di dalam penderitaan kita kepada Tuhan. Maka makna
dari penderitaan kita sesungguhnya kepada Tuhan tidak lain adalah kita melihat kuasa Yesus lebih besar dari penderitaan kita di masa pandemi ini. Dan kita tahu bahwa penderitaan kita adalah kesempatan bagi saya dan saudara dan Bapak Ibu semua untuk mengalami kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk hidup kami ini benar di hadapan-Mu. Biarlah di masa penderitaan yang kami hadapi pada saat ini, kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, dan kami semakin mengandalkan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.